Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit. Semoga masukan ini benar-benar bisa menginspirasi ataupun membantu seluruh para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz tentang perbedaan antara agama Allah dan agama Islam. Saya sudah berulang kali berdialog dengan berbagai kalangan, berbagai kiai ustadz, di mana menurut orang selama ini bahwa agama Allah dan agama Islam itu sama. Saya sebagai sarjana bahasa Inggris dan pernah membuka usaha di bidang biro terjemahan, tentu saya paham bagaimana memindah bahasakan suatu ilmu dari bahasa asal ke bahasa pemindahan. Mari sama-sama kita seluruh para ahli dan para ulama untuk melihat bagaimana Al-Quran itu dipindahkan atau dialih bahasakan. Khusus untuk ayat Inna dina indallahi Islam. Di dalam Al-Quran tertulis terjemahannya adalah sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Pemahaman inilah dasar dari adanya agama Islam di bumi. Karena katanya sudah tertulis di Al-Quran. Sebagai ahli bahasa, bahwa kalau kita mau memindah bahasakan sesuatu ilmu dari bahasa asal ke bahasa berikutnya, yang pertama dan paling utama dari segalanya adalah kita harus memposisikan diri kepada penulis buku. Kalau dia seorang ekonom, kita harus memposisikan diri sebagai ekonom. Kalau dia sebagai seorang insinyur ataupun kedokteran atau apapun, kita tidak bisa memindahkan bahasa itu menurut kita sebagai ahli bahasa, tetapi harus sebagai seorang ekonom. Sama saja dengan inna dina indallahi Islam. Dalam hal ketika kita memindah bahasakan itu, kita harus memposisikan diri dari sisi Allah. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki dengan menurunkan ayat inna dina indallahi Islam? Jadi saya sebagai ahli terjemahan yang benar sesuai kehendak Allah dari inna dina indallahi Islam adalah sesungguhnya jalan menuju Allah. Din, ihdinas sirotol mustaqim. Din artinya adalah jalan. Inna dina indallahi, jalan menuju Allah adalah dengan berserah diri. Berarti satu-satunya jalan agar semua manusia kembali kepada Allah itu dengan cara berserah diri. Apa yang diserahkan? Seperti sebelumnya. Tulis niat. Saya sudah melakukannya tanggal 22 Februari 1998 yang lalu. Apa niat saya waktu itu? Pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah jenderal, gubernur, ulama, menteri. Semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Itulah permohonan saya kepada Allah. Itulah niat saya kepada Allah. Itulah doa saya kepada Allah. Kelak saya setelah selesai hidup, saya berkeinginan bahwa pengantar jenazah saya itu adalah para jenderal, para gubernur, para ulama, para menteri. Pada saat itu saya masih seorang anak kos yang tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tetapi tentu niat itu tidak asal-asal muncul begitu saja. Itulah yang saya dapatkan dari hasil dialog dengan almarhumah ibunda di setiap akhir tahajud. Berarti saya menemukan niat itu bukan karena saya kehendak sendiri atau mungkin pengen sendiri, tetapi Allah yang membimbing, yang saya
mungkin waktu itu karena begitu rajinnya sholat tahajud. Dengan menulis, atau kalau Allah bilang yang pertama ayat turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tulis adalah satu kesatuan dengan Iqra atau pena, dan baca adalah satu kesatuan yang selama ini kita tidak dapatkan di agama Islam. Sementara Allah mengawali semua petunjuk yang ada di Al-Quran itu dengan dua kata yang sepadan ini, yang sepasang ini, yang sejoli, dua kata sejoli ini. Tulis niat, kemudian setelah waktu itu saya menulis niat, saya membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk menjalankannya. Otomatis hati saya terisi semua isi Al-Quran, karena saya membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas terjemahannya. Berarti pemahaman saya tentang apa yang saya tulis adalah atas bimbingan Allah melalui petunjuknya, ataupun seolah-olah saya waktu itu diceramahi Allah bagaimana mewujudkannya. Karena ketika saya baca Al-Quran itu tentu tidak ada ubahnya saya sedang Allah ceramahi, karena semua Al-Quran itu adalah kata-katanya. Baca, tulis. Tetapi dalam pelaksanaannya tulis dulu niat, baru baca Al-Qur'annya. Itulah dinillah. Andai semua masyarakat Indonesia memahami ini yang diajarkan oleh para ahli dan para ulama, tentu semudah ini kita terbebas dari segala musibah, corona, apapun itu. Kita kembali, bahkan kita bisa membangun bangsa jadi negara yang bagai sorga. Karena semua manusia telah berhati suci, berisi Al-Quran, atau kalau saya sebut istilahnya di buku pertama dulu, semua manusia Indonesia itu adalah manusia Al-Quran. Karena semuanya tercahayai oleh Al-Quran dalam nuraninya, dalam hatinya. Jadi inna dina indallahi Islam. Semoga kita bisa membicarakan ini di ruang yang benar-benar ilmiah, benar-benar resmi secara kenegaraan, secara keagamaan, bahwa saya Juan Siregar menyampaikan terjemahan yang benar untuk inna dina indallahi Islam adalah sesungguhnya jalan menuju Allah. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya satu-satunya jalan menuju Allah adalah dengan berserah diri. Harusnya begitulah Al-Quran itu terjemahnya, sehingga pemahaman manusia agar benar-benar menjalankan apa yang Allah kehendaki. Ini sebagai gambaran bagi kita semuanya, masukan bagi kita semuanya. Semoga kita bisa bicarakan ini. Insya Allah para ahli dan para ulama, negarawan, atau siapapun yang melihat video ini, mumpung masih Ramadan, ini bisa kita lanjutkan bicarakan secara nasional, secara luas, sehingga kita benar-benar bisa semua bertaubat, kembali ke jalan Allah, kembali ke dinillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.